وعلى آله وصحبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama sekali marilah kita mengucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai sore hari ini Allah masih beri kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat jasmani dan rohani yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kemudian salawat serta salam tanpa sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu-ibu, Pak Usul, saya hormati Jatigani. Kemudian yang saya hormati juga pada alim ulama, kuangku yang lama tidak pandai juga bendang dalam nagari. Capai tampil katanya, kepulang tampil kepada itu. Mudah-mudahan yang ada di rumah ini, kita yang hadir di rumah ini adalah orang-orang yang pilihan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita nanti pun di akhirat di surga jannah illiyin sana. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah Bapak Ibu muslimin muslimat sidang jemaah takziah bagi Allah. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan wasiat tentang kehidupan dunia dan akhirat. Makanya dalam ayat Allah katakan ad-dunya darul amal wa akhirat darul jaza. Dunia tempat dari amal, akhirat dari pembalasan. Makna ini adalah yang pertama itu ad-dunya darul amal, dunia tempat dari amal. Yang mana diantaranya adalah amalan yang dihisab. Ditanya oleh malaikat munkar nanti dalam buku adalah sholat. Inna sholata. Sholat ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Itu utusan Allah SWT. Bahwasanya amalan sholat di akhirat yang ditanya nanti adalah sholat yang bagaimana selama hidup di dunia. Pertama itu sholat khusyuk. As-sholatu imanuddin, sholat itu hanya agama. Sholat, orang yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agamanya. Dan sebaliknya orang yang meninggalkan sholat dialah bukan agama sendiri. Kebanyakan orang Islam lah yang lalai sholatnya, fawaidul lil musholin. Neraka bagi orang lalai sholat dalam sholat. Makanya sholat yang ini adalah diminta sholat yang betul-betul sholat. Sebab kita semua akan meniti di mata siratal mustaqim yang mengirikan itu. Karena jembatan sangat di bawahnya ada api neraka. Nanti kita terjatuh. Kalau amal kita banyak, maka ditolonglah oleh amal kita itu. Tidak jadi kita masuk ke neraka jahanam. Neraka hawiyah, neraka paling panas. Karena di neraka itu banyak azab, kesengsaraan, kesedihan, kesakitan. Itulah azab di neraka. Tetapi kalau di surga, inilah orang-orang pilihan, orang-orang beriman, orang bertakwa kepada Allah, dapat surga. Surga Jannatul Firdaus, jannah, surga yang paling tinggi. Di sanalah Allah sediakan tempat yang paling mulia, tempat yang paling indah. Dalam hidup dunia kita mencari amal sebanyak mungkin. Nah, di akhirat dapatlah kita surga yang paling tinggi. Makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegera mencari ampunan di sisi Tuhanmu dan dapatkan surga seluas langit dan seluas bumi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Di sini surga yang tertinggi itu adalah orang-orang beriman, sama takwa. Tentunya dakwah kita, menyebarkan syariat Islam kita, zaman Nabi dahulu, para sahabat, tabiin pun semuanya. Tetapi itulah nikmat, rahmat, tentunya nikmat makanan.
Nikmat minuman datangnya dari Allah, kalau perantara manusia. Rezeki dikasih Allah. Allah memiliki maha, ya Rozak, maha pemberi rezeki. Rezeki dikasih, nikmat dikasih, rahmat dikasih. Itu ujian sekarang rahmat ini, nikmat bagi kita. Tumbuhan subur, makhluk hidup tumbuh hidup. Tetapi kita manusia biasa, tidak luput dari dosa. Makanya mati itu pasti datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang menyala pasti akan mati. Apa bawa sholat? Makanya dalam hal itu tidak boleh berleha-leha, terlambat atau telat atau tidak meninggalkan sama sekali. Sengaja tinggal kafir dia. Makanya lapak kafara jihara, dekat kafir selamanya, seutuhnya. Antara kasolatan muta'amidan, maka siapa yang melakukan sholat dengan sengaja, lapak kafara jihara, dekat kafir selamanya. Nah, tidak utuh permanen, tidak bisa. Itulah lapak kafara jihara. Maka itu muslimin yang muslimat kita maaf. Makanya inilah gunanya takziah kita. Takziah gunanya adalah untuk menghibur ahli bait, menghibur orang yang dalam kesedihan. Kita sedih, datang orang undangan, ahli bait pun gembira dia, senang dia, karena dia didatangi oleh orang tadi. Kita takziah itu menghibur, membuat ahli bait ketawa, gembira, tidak berlarut dalam kesedihan. Itu takziah. Itu orang yang lagi menimpa musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita kerja patut ucapkan kalau kita sudah musibah. Tidak hanya kematian saja, bencana alam pun itu diucapkan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, semuanya. Tetapi yang ditanya oleh malaikat itu adalah sholat ini. Nah, sholat kita benar, sholat kita betul, pasti dapat surga. Kita yakin, kita positif thinking. Kalau kita masuk surga, ya masuk surga sesuai dengan amal kehidupan kita. Makanya dosa dengan pahala itu harus berat pahala pada dosa. Kalau berat pahala masuk surga kita. Kalau berat dosa masuk neraka kita, itu sijin, neraka hawiyah, neraka paling panas. Makanya ada al-qari'ah itu ada al-qari'ah, mal-qari'ah. Ma adraka mal-qari'ah yauma yakunu nasu kal-qaratil mabsuut. Ada mengenai hari kiamat. Makanya iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, maka manusia pun akan terbulat. Berterbangan dia seperti bulu-bulu, seperti aneh-aneh. Agung doang kadang itu, tabangnya kalau di kamar itu kayak kapas dihembus. Begitulah bukit, gunung, semuanya seperti itu nanti. Itu apalagi kita manusia kecil, manusia biasa. Kita adalah al-makanu musibah, dunia tempat musibah. Misalnya banyak musibah, banjir, longsor, gempa bumi misalnya. Musibah itu. Sebentar pun pun terjadi maka jadilah tidak ada satu pun yang bisa menentang. Makanya kita bisa merencanakan, Allah yang menentukan segalanya. Makanya dalam surat Al-Ikhlas itu jelas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Esa satu. Allahu samad, Allah tempat minta tolong, minta perlindungan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak anak dan tidak pula diberanak. Karena alam yakulau kufuwan ahad, dan tidak rukun yang setara dia. Dia adalah Allah. Makanya kita tidak asing lagi bahwasanya kita hanya menumpang dunia yang fana ini. Kita mati pun dengan husnul khotimah, mati yang baik. Itu kita harapkan. Kalau husnul khotimah itu udah, kita
saja buat dosa besar, maksiat, berzina, melawan orang tua, syirik, musyrik, bisa dosa besar. Tapi kita tidak menghapusnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu tawbatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Itu cara menghapus. Makanya terakhir sampaikan bahwasanya inilah tempat musibah, tempat kita bersendak gurau, tempat kita minta tolong kepada Allah Taala dengan semaksimal mungkin. Jadi mereka mungkin sekarang bertolong kepada dukun, bertolong kepada paranormal, orang pintar, tidak ada itu. Makanya iya karena berdua, iya karena saya. Padahal yang tahu paling menyembah, kita minta tolong, pertolongan. Ada nggak Al-Fatihah itu sudah jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akan jalan yang lurus. Sirat lurus. Nah, disitulah kita nanti lewat jembatan sirat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tadi Allah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di rumah ini kita doakan semoga almarhumah dapat diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya, tetapi minta di lapangan, atau angin minta didinginkan. Kita doakan. Mudah-mudahan beliau almarhumah ditempatkan di surga yang paling tinggi oleh Allah. Amin. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.